sayati min hadzal bab. Kata Nabi SAW, akan keluar dari pintu ini rajulun min ahlil jannah, laki-laki yang akan dijamin surga oleh Allah. Keluarlah laki-laki yang dalam sebuah athar hadis disebutkan masih menetes-netes air wudu di jenggotnya, di mukanya, di wajahnya. Sampai kemudian seorang sahabat Abdullah ibni Amr ibni As, anaknya Amr bin As, Abdullah ibni Amr ibni As, penasaran, siapa ini laki-laki? Nabi bilang akan lewat dari pintu ini, akan datang dari pintu ini, seorang laki-laki yang dijamin surga. Dan orang itu keluar, Pak. Sampai Abdullah ibni Amr ibni As penasaran, maka dia datang ke rumahnya orang ini, dia ikuti sampai dia tahu alamatnya. Lalu dia sampaikan kepadanya, izinkan saya menginap di tempat Anda, karena saya sedang ada masalah di rumah saya. Dan pada hakikatnya dalam ilmu hadis kita pelajari, Bapak Ibu sekalian, dia tidak berbohong, karena tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya. Dia tidak bohong. Maka ketika dia katakan saya sedang ada masalah di rumah saya, dia tidak bohong, Pak, karena tidak ada rumah tangga tidak ada masalahnya. Maka diizinkan dia menginap 3 hari. Apa yang terjadi, ikhwas sekalian? Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dia lihat sholatnya, dia lihat tahajudnya, dia lihat mengajinya, biasa-biasa ji. Tidak ada yang spesial. Di bayangannya seorang sahabat ini, dia bangun malam penuh, tidak. Dia murojaah Qur'annya penuh, tidak. Apa yang spesial dari orang ini, ikhwas sekalian? Sampai Abdullah bin Amr bin As menyerah. Lalu dia sebelum pulang dia katakan, wahai sahabatku, sesungguhnya tidak ada masalah yang berat di rumah saya, kecuali saya melihat Rasulullah SAW mengatakan akan datang dari pintu ini orang yang dijamin masuk surga, dan itu Anda. Maka apa amalan Anda? Ini hadis, teman-teman. Saya bertanggung jawab. Saya orang paling pertama dapat kursi di neraka kalau saya bohong. Dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbohong atas nama saya, maka saya siapkan satu kursi di neraka. Na'udzubillah. Semua hadis yang saya sampaikan Anda bisa cek kesahihannya. Semuanya sahih. Yang cerita bukan saya, Rasulullah, teman-teman. Saya ajar dari cerita-cerita Nabi. Hadis-hadis sahih. Tidak mungkin kita pakai hadis palsu, ikhwan. Coba dengar. Sampai Abdullah ibni Amr ibni As ini mengatakan, apa amalan Anda? Sampai Rasulullah menjamin Anda surga. Kata dia, amalan saya seperti yang Anda lihat. Sampai apa yang terjadi, ikhwas sekalian? Sampai Abdullah ibni Amr bin As pulang, mau pulang ini. Lalu orang ini merasa terketuk hatinya untuk memberitahu. Maka dia panggil, dia sampaikan, wahai saudaraku, kata orang ini, amalan saya seperti yang Anda lihat, illa kecuali setiap saya naik di atas kasur saya, tempat tidur saya memohon pada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang telah menyakiti saya. Dan saya memohon pada Allah agar saya diberikan hati yang selalu bersih untuk memaafkan semua kesalahan-kesalahan mereka. Bukan hanya memaafkan, ikhwan, mendoakan orang yang menzaliminya. Bersihnya itu hati. Allah. Maka Nabi tahu orang ini karena dapat wahyu dari Allah. Ayatnya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa. Ya. Kata Allah, Nabi tidak mengatakan sesuai dengan kemauannya.
Apa yang dikatakan Nabi wahyu dari Allah. Maka cerita ini wahyu dari Allah. Cerita Bilal dibuka wahyu dari Allah. Siapa yang gerakkan hatinya Abdullah bin Amr bin As ke rumahnya orang ini? Allah. Seandainya Abdullah bin Amr bin As tidak datang ke rumahnya, kita tidak tahu besarnya arti dari sebuah memaafkan. Allah mengatakan wal afina 'anin nas, dan orang-orang yang memaafkan manusia. Saya 18 Mei 2023 ikhwan, terbakar sekolah saya. Viral sampai sini beritanya tau. Yang bakar siapa? Santri saya. Pindahan baru 2 bulan dari salah satu sekolah di Makassar. Di Hertasnin 11 mobil pemadam, Kapolres turun. Saya lagi di Jakarta mau ke Malaysia sama Ustadz Zaitun, pertemuan di sana di Malaysia, Ikatan Ulama Asia Tenggara. Saya, Ustadz Yusron, Ustadz Ikhwan, Ustadz Zaitun, ada beberapa ustadz dari Wahdah. Sudah di Jakarta, malam Jumat terbakarnya. Habis baca Al-Kahfi santri-santri, 11 mobil pemadam. Hampir saya batal ke Malaysia, tapi Pak Kapolres bilang pergi nih Ustadz. Kalau Ustadz pulang nanti Ustadz dikerumuni wartawan. Saya pergi, 5 hari saya di Malaysia kasih tenang-tenang diri. Saya belum tahu siapa yang bakar. Hari ketiga Kapolres telepon, Kapolsek dia telepon saya, Ustadz sudah ketahuan siapa yang bakar. Gemetar tangan saya. Saya bilang siapa Pak? Saya bilang siapa orang yang benci sama saya? Kasih tahu saya. Tidak pernah saya menyangka ikhwas kalian itu santri. Ternyata santri saya. Alasannya simpel. Saya bilang kenapa dia bakar Pak? Kurang liburnya Ustaz. Karena memang itu waktu Syawal. Ini bulan Syawal Pak, baru-baru libur 30 hari anak-anak. 20 hari Ramadan, 10 hari Syawalnya. Setelah lebaran masih ada 10 hari dia di rumah. Datang ke pondok, ya, 10 Syawal. Ya. Merasa kurang. Inilah orangnya yang pindahan ini, nah ajak santri-santri lain pergi beli bensin, bakar dapur. Ya. Belum terbakar. Karena waktu itu terbakar, sebelum saya ke Jakarta terbakar. Saya bilang jangan, 2 mobil pemadam waktu itu. Tapi dia bilang chef saya ada kulkas koslet Ustadz, bisa jadi itu. Jadi saya tidak perlu dan tidak ada beritanya. Kita kasih pindah dapur. Merasa gagal. Sehari sebelum saya ke Jakarta terbakar resepsionis. Rabunya saya bilang Pak Kapolsek urus dulu. Tapi kecil ji, resepsionis saja depan. Saya bilang ada nih teror ini. Hampir bisa kasih pulang santri. Besoknya Kamis malam Jumat 18 Mei, tidak bisa saya lupa ini. Hari ujian besar saya ini 18 Mei 2023. Terbakar sekolah saya. Apa yang terjadi Pak? Dia merokok. Ini anak. Tidak pakai bensin yang ketiga Pak. Pertama kedua pakai bensin. Menyerami, habis bensinnya. Malam Jumat. Anak-anak kalau malam Jumat baca Al-Kahfi. Habis sholat maghrib sampai Isya. Pas adzan Isya, karena malam Kamis itu mereka wajib puasa Kamis. Kita wajibkan dia sebagai latihan di sekolah. Buka puasa, karena sudah buka puasa dia merokok di atas. Nah ajak 2 orang yang sama-sama bakar kemarin. Lagi merokok, coba lihat. Yang ketiga tidak pakai bensin. Dipanggil sama Ustadz adzan, ayo ke masjid, mau dikunci sekolah. Turunlah dia buru-buru, dia lempar rokoknya. Ya. Lantai 5 dibawanya jemuran. Ya. Apa yang terjadi ikhwan? Ya. Terbakar. Gara-gara rokok tidak pakai bensin, terbakar sekolahku 5 lantai. Pakai bensin tidak terbakar. Apa maunya Allah? Maunya Allah tunjukkan kepada kita semua, kepada saya dan semua kita, termasuk santri-santri dan orang tuanya. Kau coba bakar pondok tahfidz, Allah jaga. Kau coba tutupi, Allah buka. Karena saya bingung Pak, siapa yang bakar? Ya. Giliran dia tidak sadar pakai rokok, dibuka sama Allah. Giliran dia mau coba bakar pakai bensin,
dihalangi oleh Allah. Uniknya lagi, 11 mobil pemadam kebakaran. Butikku, ada butik sampingnya itu. Uang halal ini saya pakai Pak, uangku, bikin usaha. Dari ceramah, satu pun tidak ada tersentuh api. Butik. Uniknya lagi, alat media. Masih ada fotonya. Semua alat media ini di sekolah Pak saya taruh. Tidak ada satupun yang terbakar. Alat media ini semuanya di sekolah. Waktu itu Akram yang pergi amankan. Dia bilang, aman nih Ustaz, aman nih. Ya, masih ada itu fotonya. Ya. Aman nih alat media atau Ustaz. Ya. Ya, 2023 Mei. Lihat ini. Foto-foto kebakarannya sekolah ini. Setelah kebakaran. Ya. Habis setelah kebakaran. Ya. Ya. Ini alat media yang diamankan ketika kebakaran. Lengkap Pak. Tidak ada satu ruangan itu terbakar kacanya semua, tapi alatnya dalam lemari aman semua. Nah, ratusan juta ini totalnya alat media aku Pak. Kalau ada lagi penghasilanku belikan lagi. Laptop aman semua. Bagaimana Allah jaga? Hebatnya lagi Bapak Ibu sekalian, gantinya ini sekolah. Saya bisa ganti dengan orang tua bertanggung jawab, dua orang tua, satunya tidak bertanggung jawab. Setelah itu banyak bantuan datang. Bisa saya kasih kembali lagi tuh sekolah, bahkan lebih bagus. Walaupun tidak lanjut nih kontrakku dengan pemilik rumah. Apa sekarang saya dapat Pak? Subhanallah, Allah Maha Kaya, Allah Maha Baik. Sekarang sekolah saya pindah di tempat yang ada kolam renangnya Pak. Allah Maha Kaya, Allah Maha Baik. Ya. Allah Maha Kaya, Allah Maha Baik. Maafkan. Mana bukti saya maafkan? Karena kalau tidak saya maafkan Pak, 9 tahun di penjara ini anak-anak. Pasal yang dia kena, pembakaran berencana, membahayakan banyak orang dan berencana. Ya. Subhanallah. Berat Pak, berat. Tapi memaafkan itu mahal. Subhanallah. Saya rasa betul. Saya memaafkan. Saya bawa dia ke Moncong Loe karena dia tidak boleh masuk sekolah manapun. Tidak boleh ya. Berlalu lalang dulu, tidak boleh. Tidak boleh berbaur dengan masyarakat. Harus diasingkan. Ya. Pilihan dua, maafkan tapi urus atau penjara. Oh, itu saya sholat, saya nangis. Saya bilang kalau anak-anak ini di penjara, tambah jahat dia Pak. Karena di penjara dia ketemu orang jahat. Saya maafkan. Saya panggil ustadzku satu. Saya kasih duduk depanku. Saya bilang, Ustadz, mulai sekarang kau hanya menangani 3 anak. Di Moncong Loe, di rumah salah seorang jenderal bintang 3 pensiunan di Makassar. Namanya Jenderal Gerhan Lantara. Itu angkatan darat, orang dekatnya Pak Prabowo, bintang 3. Ada rumahnya, tidak ada sinyal di sana. Ujungnya Moncong Loe. Izin jenderal, nak kasih pakai ini rumah Ustaz. Ada juga masjid dekat situ saya bangun. Bawalah ini anak 3, menghafallah di sana. Saya monitorlah terus. Bulan pertama Pak, saya maafkan dia. Dapat tawaran haji. Belum ada travel ini. 2023 Juni. Saya berangkat bimbing haji furoda beberapa travel gabungan. Saya bisa hajikan istri saya 2023. Pulang Juli, 8 Juli saya pulang. Saya ingat sekali. 8 Juli saya pulang haji, teman-teman. Langsung beberapa jamaah furoda ini dan beberapa jamaah bilang, bikin meki travel, kami patungan Ustaz. Weh, betulan ini. Saya bilang, betul Ustaz. 11 Agustus 2023 launching travelku Pak. Amanah Khidmah Citraland. Kalau mau ki umroh silahkan. Promosi Ustaz. Anu baik dipromosi Pak. Halal. Apa yang terjadi Pak?
Ya. 11 Agustus 2000, coba lihat selangnya. 18 Mei 2023 terbakar. Juni saya memaafkan. Juli saya haji. Ya. 2023 ini. Sama istri lagi. Kalau saya sudah pernah haji, Pak. Saya pernah tembus di Sudan 2015. Saya haji ini karena saya ingat istri saya. Makanya waktu travel minta gabungan mereka, gabungan travel 6 travel, saya bilang syaratnya satu, kasih haji istriku. Siap Ustaz. Saya bilang kalau ada kurangnya gajiku, saya tambah, saya cicil. Pulang Pak, bilang siap Ustaz. Tidak seberapa. Baru saya, mohon maaf ini, baru saya pulang 8 Juli. Sebelum saya launching travel, saya kasih lunas utang hajiku, utang haji istriku. Selesai. Coba lihat Pak. Memaafkan saya. 18 Mei saya kebakaran, Juni saya memaafkan, Juli saya haji, Agustus 11 Agustus, saya hafal sekali 11 Agustus, hari Jumat, saya launching travel. Orang tua datang, mertua datang, semua datang, keluarga, anak, istri, semua tetangga di Citraland. Dapat Kak ruko 150 juta disewa setahun, nah kasih Kak tinggal 70 juta, sama-sama ke orang Sinjai. Subhanallah. Jamaahku ternyata mudah sekali bagi Allah Pak. Memaafkan. Di mana inti memaafkan? Di hati, Pak. Amalan ringan ini besar. Dan tidak mungkin, Pak, mulai dari ujung ke ujung ini tidak mungkin tidak pernah ada orang sakiti. Mustahil. Saya dentali berapa kali karena sakiti. Ku maafkan. Saya maafkan. Nabila mau datang, bawa PVC tadi pagi, tidak datang-datang. Ku maafkan. Betul tidak? Kau janjikan dari pagi toh, tidak datang kita. Ku tunggu tidak datang. Ku maafkan. Tetap dia datang. Mau dia apa juga, Pak? Mau ki apa mendendam? Saya tanya ki. Itu justru menjadi perlindungan. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya Allah, lindungi saya dari orang dengki kalau dia dengki. Jangan ada ustadz terkenal kita dendam. Terkenal jangki. Kita tidak tahu masalahku. Dan Allah uji orang sesuai kemampuan, Pak. Tanya ustadz-ustadz yang lain, ada enggak yang pernah dibakar sekolahnya, yang bakar santri? Kalian lihat saya begini di luar, kalian enggak tahu hati saya, Pak. Masalah saya banyak. Tapi Anda enggak perlu tahu. Yang kelihatannya, weh sukses nih, weh begini nih. Anda tidak tahu. Ini urusan hati, Pak. Tidak perlu di-share. Tapi Allah Maha baik. Makanya jangan kisuudzon sama ustaz. Terkenal tidak mau datang. Istighfar tali. Siapa bilang? Kamu tidak pernah undang. Sama-sama ikhwah-ikhwah yang lain. Dia tidak pernah undang. Saya tiba-tiba ke Wakatobi yang undang bupati, ke Dumai undang, PT apa begitu waktu itu, ke Malaysia, duta besarnya Italia tahun 2019 saya ke Eropa yang undang duta besar, suratnya dari duta besar, keliling Italia, Prancis, Belgia, Belanda, 4 negara, keliling 14 hari. Saya bawa istri, bawa anak, ceramah. Ke Turki, ceramah, diundang. Anda lihat begitu, Pak. Saya diundang, saya datang. Mana WA tali kita undang, Kak? Saya tidak datang. Nah memang toh tidak mau karena undang. Jangan salahkan saya tidak datang. Mana undangannya? Kalau bertepatan kosong, pasti saya datang, Pak. Hebatnya itu anak mahasiswa, Masya Allah. Anak SD, SMP berani undang ustaz, datang saya. Ada sekolah namanya apa itu di Goa di Mahafaskah namanya apa? Anak TK wisuda, saya datang karena undang Kak. Pasca kosong datang. Tidak ada mentong meski Usama bin Zaid undang, nggak ada, Pak. Jangan kisuudzon. Istighfar semua yang suudzon sama saya. Istighfar ki. Saya maafkan ki. Jangan suudzon. Karena Anda tidak tahu masalahnya orang. Dan Allah menguji orang sesuai kemampuannya, Pak.
Saya lah yang dipilih Allah ini untuk dibakar sekolahku. 11 mobil pemadam, Pak. Habis. 2,5 M saya harus cari. Allah mudahkan. Dikasih juga haji, dikasih juga travel. Allah. Sekarang baru-baru dapat sekolah 2 bulan yang lalu. Ini sekolah di perumahan ini ada kolam berenangnya. Allahu Akbar. Yang lama belum ada kolam berenang. Walaupun ini lebih kecil sekolahnya, tapi ada kolamnya. Allah Maha baik. Itu namanya memaafkan. Mahal ikhwan, mahal. Ada ibadah badan, tapi ada ibadah hati yang tidak kalah penting dari ibadah badan.